Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di video pembelajaran tentang berpikir komputasional. Kita masih membahas mata pelajaran informatika. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang proposisi, yaitu terdiri dari kalimat proposisi, notasi proposisi yang digunakan, kemudian yang ketiga mengenai proposisi majemuk. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam penghubung proposisi. Untuk membuat kombinasi P dengan Q menghasilkan proposisi majemuk. Dalam logika dikenal 5 buah penghubung. Penghubung proposisi yang pertama yaitu negasi dengan simbol tak terhingga dan terdapat kata tidak dalam pernyataannya. Yang kedua itu konjungsi, disimbolkan dengan tanda pangkat atau huruf V terbalik. Dalam pernyataannya terdapat kata dan. Yang ketiga yaitu disjungsi, disimbolkan dengan huruf V dan bentuknya dalam pernyataan terdapat kata atau. Penghubung proposisi yang keempat yaitu implikasi, disimbolkan dengan arah panah satu arah. Dalam pernyataannya terdapat kata jika, maka. Dan penghubung proposisi yang kelima yaitu biimplikasi dengan simbol arah panah dua arah. Bentuk pernyataannya terdapat kata jika dan hanya jika. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu negasi. Negasi atau ingkaran suatu pernyataan adalah suatu pernyataan yang bernilai benar jika pernyataan semula bernilai salah dan sebaliknya. Berikut adalah tabel kebenaran negasi. Dapat dilihat bahwa jika proposisi P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Jika proposisi P bernilai salah, maka akan menghasilkan nilai negasi P bernilai benar. Dapat kita simpulkan seperti berikut. Jika suatu pernyataan P benar, maka negasi P bernilai salah. Berikut ini contoh negasi. Kita memiliki proposisi P dengan pernyataan sebagai berikut. P, es mencair jika dipanaskan. Maka akan menghasilkan negasi dari P, es tidak mencair jika dipanaskan. Yang perlu kalian ingat adalah ketika kita memiliki suatu pernyataan, kemudian pernyataan itu kita negasikan, maka dalam pernyataan itu kita tinggal memasukkan kata tidak sehingga menghasilkan negasi dari pernyataan yang kita buat. Penghubung proposisi yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan, sehingga semua pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan disebut konjungsi. Berikut adalah tabel kebenaran konjungsi. Pada tabel bisa kalian lihat bahwa konjungsi dua buah pernyataan akan bernilai benar jika pernyataan pertama dan pernyataan yang kedua bernilai benar. Jika salah satu pernyataan bernilai salah atau keduanya bernilai salah, maka konjungsinya akan bernilai salah. Jadi kesimpulannya adalah konjungsi hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Berikut contohnya. Diberikan dua pernyataan berikut. P, sapi berkaki 4. Itu pernyataan bernilai benar. Dan Q, sapi memiliki gading. Itu merupakan pernyataan bernilai salah. Kalimat konjungsinya yaitu
Sapi berkaki 4 dan memiliki gading. P konjungsi ki itu akan bernilai salah. Contoh yang selanjutnya, kita memiliki kalimat sebagai berikut. 2 adalah bilangan genap dan bilangan prima. Kalimat di atas bernilai benar. Alasannya seperti ini. Untuk proposisi P, 2 adalah bilangan genap, itu bernilai benar. Kemudian proposisi Q, 2 adalah bilangan prima, itu juga bernilai benar. Dikarenakan keduanya bernilai benar, maka dipastikan bernilai benar. Penghubung proposisi yang selanjutnya yaitu disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung atau, sehingga semua pernyataan yang dihubungkan dengan kata atau disebut disjungsi. Berikut tabel kebenarannya. Pada tabel bisa kalian lihat bahwa nilai disjungsi itu hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataannya bernilai salah. Tapi ketika salah satu pernyataannya bernilai benar atau kedua pernyataannya bernilai benar, maka hasilnya akan bernilai benar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan salah. Contoh kalimat disjungsi adalah sebagai berikut. Misalkan kita diberikan dua pernyataan. Yang pertama, kerbau berkaki 4. Nah, itu bernilai benar. Kemudian, kerbau memiliki gading. Nah, sedangkan pernyataan ini bernilai salah. Kalimat disjungsinya yaitu kerbau berkaki 4 atau memiliki gading. Dapat kita simpulkan bahwa P disjungsi Q akan bernilai benar. Kenapa? Karena salah satu pernyataannya bernilai benar. Contoh yang selanjutnya. Misalkan kita memiliki kalimat sebagai berikut. 4 adalah bilangan ganjil atau bilangan prima. Kalimat di atas bernilai salah karena proposisi P, 4 adalah bilangan ganjil, itu bernilai salah. Dan untuk proposisi Q, 4 adalah bilangan prima, itu pun bernilai salah. Dikarenakan keduanya bernilai salah, pernyataan di atas P disjungsi Q akan bernilai salah. Penghubung proposisi yang berikutnya adalah implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung jika, maka, sehingga semua pernyataan yang dihubungkan dengan kata jika disebut implikasi. Berikut adalah tabel kebenaran implikasi. Pada tabel kebenaran bisa kita lihat bahwa hanya satu kondisi yang mengakibatkan hasil keluarannya bernilai salah, yaitu jika pernyataan pertama bernilai benar, kemudian pernyataan kedua bernilai salah, hasilnya pun akan bernilai salah. Sisanya akan bernilai benar. Implikasi hanya akan bernilai salah jika antecedent atau pernyataan pertama atau P itu bernilai benar dan konsekuennya itu bernilai salah. Berikut contoh implikasi. Misalkan kita diberikan dua pernyataan berikut. Pernyataan pertama yaitu kerbau berkaki 4. Pernyataan ini bernilai benar. Pernyataan yang kedua, kerbau memiliki gading. Nah, ini bernilai salah. Kalimat implikasinya yaitu jika kerbau berkaki 4, maka kerbau memiliki gading. Nah,
P implikasi Q itu akan bernilai salah. Agar kalian lebih memahaminya, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Kita memiliki kalimat sebagai berikut. 2 adalah bilangan genap dan bilangan prima. Kalimat di atas bernilai benar karena pernyataan pertama yaitu 2 adalah bilangan genap bernilai benar. Dan pernyataan yang kedua yaitu 2 adalah bilangan prima, itu pun bernilai benar. Kalimat implikasinya yaitu jika 2 adalah bilangan genap, maka 2 adalah bilangan prima. P implikasi Q akan bernilai benar. Sekarang kita coba dengan contoh yang ketiga. Kita memiliki pernyataan sebagai berikut. Pernyataannya pertama atau P, Isma lulus ujian. Pernyataan Q, Isma memberikan uang kepada adiknya. Sekarang kita tentukan negasi dari P dan Q sebagai berikut. Negasi P, Isma tidak lulus ujian. Sedangkan untuk negasi Q, Isma tidak memberikan uang kepada adiknya. Dari pernyataan di atas dapat dibuat hubungan implikasi sebagai berikut. Yang pertama, jika Isma lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Nah, untuk kalimat ini bernilai benar karena Isma menepati janji. Yang selanjutnya, jika Isma lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini salah karena Isma tidak menepati janji. Yang selanjutnya, jika Isma tidak lulus ujian, maka ia memberikan uang kepada adiknya. Nah, kalimat ini bernilai benar karena meskipun janjinya gugur, dia tetap memberikan uang kepada adiknya. Yang selanjutnya, jika Isma tidak lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang kepada adiknya. Nah, kalimat ini bernilai benar karena Isma bebas dari janjinya. Penghubung proposisi yang selanjutnya adalah biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung jika dan hanya jika. Sehingga semua pernyataan yang dihubungkan dengan sebelum kata jika dan hanya jika disebut dengan biimplikasi. Berikut adalah tabel kebenarannya. Kita ambil contoh dari tabel kebenarannya sebagai berikut. Jika pernyataan P benar dan Q benar, maka P jika dan hanya jika Q itu akan bernilai benar. Begitupun ketika P-nya salah dan Q-nya bernilai salah, maka P biimplikasi Q itu akan bernilai benar. Biimplikasi akan bernilai salah jika antecedent atau P dan konsekuen atau Q memilih nilai kebenaran yang berbeda. Berikut contoh biimplikasi. Kita memiliki pernyataan sebagai berikut. Pernyataan P, hari ini adalah hari Selasa. Sedangkan untuk pernyataan Q, hari ini hujan. Maka P biimplikasi Q adalah sebagai berikut. Hari ini adalah hari Selasa jika dan hanya jika hari ini hujan. P biimplikasi Q bernilai salah hanya pada hari Selasa yang tidak hujan atau hari lain yang hujan, dan bernilai benar pada hari Selasa yang hujan atau
pada hari lain yang tidak hujan. Berikut ini penerapan negasi, konjungsi, dan disjungsi. Negasi, konjungsi, dan disjungsi berfungsi juga sebagai logika aritmatika pada kehidupan sehari-hari, yaitu kemampuan analisis dalam memahami pola-pola tertentu, bisa dalam bentuk angka. Dengan memanfaatkan bilangan biner, maka logika matematika dapat dilakukan. Misal, untuk menyalakan saklar listrik rumah tangga, apabila angka 1 berarti hidup dan angka 0 berarti mati, maka dapat diperoleh sebagai berikut. Untuk negasi, jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Nah, dalam tabel kebenaran ini bisa kita analogikan sebagai berikut. Kita misalkan untuk proposisi P, kita anggap itu sebagai sebuah saklar, dan negasi P-nya itu untuk lampu. Jika saklarnya tidak ditekan, maka lampu akan menyala. Sedangkan jika saklar ditekan, maka lampu akan padam. Selanjutnya untuk konjungsi. Jika X dan Y bernilai benar atau 1, maka Z bernilai benar. Nah, ini pun kita bisa analogikan sebagai berikut. X sebuah saklar 1 dan Y itu untuk saklar 2. Sedangkan Z itu untuk lampu. Dengan penghubung konjungsi, kita dapat menganalogikan pada rangkaian sebuah lampu. Misalkan lampu atau Z itu akan menyala jika saklar 1-nya ditekan dan saklar 2-nya ditekan. Selain daripada itu, maka lampu akan tetap padam. Sekarang untuk disjungsi, Z bernilai benar, ini kita analogikan sebagai lampu. Z itu untuk lampu. Lampu akan menyala jika saklar 1 atau X, X-nya ditekan atau Y-nya ditekan. Atau dalam pernyataan sebagai berikut. Z akan bernilai benar jika X atau Y bernilai benar. Berikut tabel kebenarannya. Dari tabel kebenaran ini kita bisa bayangkan untuk lampu. Ini Z itu menunjukkan lampu, ini X dan Y itu untuk saklar 1 dan saklar 2. Jadi lampu akan menyala atau bernilai 1 jika X-nya ditekan atau Y-nya saja yang ditekan, atau X dan Y-nya ditekan, akan mengakibatkan lampu menyala. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak jelaskan pada video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai materi deduktif, induktif, dan abduktif. Masih dalam materi pada elemen berpikir komputasional. Materi itu akan kita bahas pada video bagian yang ketiga. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.